Halo, saya David. Selamat datang di channel Teknisi Kampung. Banyak sekali dari user Airsoft, khususnya unit non-blowback, yang mana mereka mendambakan power yang besar, sampai akhirnya kadang malpraktek pun digunakan. Potong ini, bor sana, bor sini, sampai cara-cara ekstrim pun dilakoni agar unit NBP mereka dapat powernya maksimal, katanya. Nah, kadang cara-cara yang dilakukan masih ada yang kurang benar ataupun kurang baik, karena banyak teori-teori ekstrim yang bertebaran ke sana kemari dan sayangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti apakah setelah dilakukan perombakan unit akan menjadi semakin lebih baik atau justru terjadi kemunduran. Misal seperti part yang setelah dirombak kondisi durability-nya gimana? Bisa jadi unit setelah dirombak malah jadi rusak. Hal ini sering sekali terjadi, brother. Ini wajar karena kadang isu-isu cara upgrade itu tanpa dasar ilmu dan analisis, kemudian tanpa dilakukan riset terlebih dahulu. Nek wong Jawa ki golek ngomong kulak jere adolnean. Tidak ada kajian pasti di situ, riset maupun analisis, semua hanya sekedar teori tanpa dasar. Padahal jika kita mau memahami, setiap barang pasti ada batas maksimal yang bisa dia keluarkan. Contohnya kayak unit ini ya. Unit ini sudah di build oleh pabrik dengan sedemikian rupa, dari material terus dari yang lain-lain, maksimal FPS yang bisa dia keluarkan misalnya maksimal di 300 sampai 500 FPS, dan banyak orang-orang yang masih terlalu menggebu-gebu, wah ini harus powernya bisa sampai di 1000 bahkan 1200 feet per second. Itu kan terlalu memaksakan kehendak ya. Jadi setiap apapun barang build itu pasti ada batas maksimalnya. Jadi di sini saya akan mencoba meluruskan teori-teori ekstrim yang masih bertebaran dengan hasil analisis yang berlogika dan insya Allah pasti. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu GUID. Banyak teman-teman user NBP dari yang baru maupun sudah lama ya. Ini beberapa hal yang sebetulnya kurang baik dan masih sering dilakukan. Oke, yang pertama, main trigger ketika unit dalam kondisi tidak terisi CO2. Ini bisa berdampak pada valve yang ada di dalam chamber. Dampak yang paling ringan adalah valve tidak kembali menutup ya. Ini terjadi ketika kalian mainin trigger tanpa CO2 terisi. Biasanya trigger setelah dimainkan pas mau ditarik kembali ya, trigger terasa ringan, jadi kayak tidak terkonek pada hammer. Dan ketika dilakukan pengisian CO ya kan, gas otomatis akan langsung habis, bocornya lewat laras. Nah, hal ini bisa terjadi karena kondisi spring hammer sini lebih keras daripada spring valve. Alhasil valve tidak bisa menutup dan gas pun bocor. Nah, cara memperbaikinya cukup mudah, tinggal kalian lepas penampang spring. Kalau misal di Wingun 321 ataupun di M84 depan tinggal dilepas. Kalau di Glock tinggal lepas led kemudian dipasang kembali, cukup simpel. Kemudian dampak yang paling ekstrim adalah valve bengkok atau patah, dan ini cukup menyakitkan. Oke, lanjut. Terus yang kedua, memasang CO2 tanpa pemberian silikon oil. Ini sering dianggap remeh oleh para user. Kenapa ini penting? Kita lihat green gas ya untuk GPP ini dulu. Nah, di sini tertuliskan silikon added. Sementara kalau di CO2 dia nggak ada apa-apa ya. Yang berarti di dalam gas ini sudah terdapat kandungan silikon oil. Nah, silikon oil ini apa sih? Apa kegunaannya dan apa manfaatnya? Kita ambil contoh yang paling simpel ya.
Nah, langsung nge-freeze ya. Bisa dibayangkan betapa ekstrimnya suhu yang berada dalam chamber yang menampung gas CO2 ini. Pertanyaannya, bagaimana kondisi sealnya, o-ringnya, apakah aman? Nah, inilah gunanya silikon oil. Dia melindungi dan melapisi o-ring maupun seal kalian dalam kondisi ekstrim. Yang berarti bisa disimpulkan silikon oil dapat menambah ketahanan dan jangka masa pakai ya. Terus kalau untuk pemasangan silikon oilnya sendiri itu cukup mudah, cukup gampang. Sebelum pengisian gas, nanti kalian tinggal tempelin 1 tetes aja dan itu udah sangat-sangat cukup. Tinggal langsung pasang aja. Oke, sampai sini insya Allah paham lah ya. Kemudian kita bahas masalah upgrade. Yang pertama, masih seringnya anggapan valve disobek membuat power jadi lebih besar. Nah, ini salah kaprah ya. Kita langsung contohin. Ini kita singkirin dulu. Ini aku ada beberapa valve. Ya, ini ada beberapa valve. Oke, ini contohnya. Nah, ini sudah ada valve yang kondisinya sudah disobek ya, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat, fokus. Oke. Bagaimana kira-kira ketahanan valve ketika dihajar hammer? Apalagi jika spring hammer sudah di-upgrade ya kan? Nah, kemudian untuk bukaan valve, batas bukaan valve itu cuma segini nih. Nah, batas bukaan valve itu cuma segini. Coba bentar ya, tak fokusin dulu. Sorry, tak fokusin. Oke, kita ulangi. Jarak bukaan valve hanya segini, sedangkan lubang valve yang sudah disobek lebih panjang ya. Ini hanya akan menyebabkan gas terbuang sia-sia. Alih-alih daya dorong jadi lebih besar, yang ada gasnya malah lari kemana aja. Yang kedua, motong nozzle asal-asalan. Nah, ini yang sering banget juga terjadi. Mana ya? Nah, ini contohnya nih. Ini motong nozzle asal-asalan ya. Ini adalah nozzle yang dipotong secara asal ya, dengan maksud agar semakin pendek nozzle maka semakin panjang jangka bukaan valve. Ini ada benernya, tapi cara ukur dan motongnya tuh kurang benar. Jangan potong atau memperpendek nozzle dengan cara manual seperti gergaji besi ataupun gerenda, karena hasilnya akan kurang presisi. Silakan lakukan pemendekan langsung pakai mesin bubut ya. Karena jika nozzle miring, ini kan miring ya, ini bisa menyebabkan valve patah atau rusak. Untuk dapat bukaan yang maksimal, silakan buat ukuran valve menjadi 7 mili. Ini saranku sendiri, risetku selama beberapa tahun ini, selama aku jadi teknisi unit airsoft ya, entah itu di NPB dan GBB. Kita lihat, ini 6 mili ya, ini terlalu pendek, kasihan. Nah, ini yang benar kayak gini. Jadi ini pemotongannya pakai mesin bubut. Ini 7 mili ya. Terus ini aku pakai Smith Toyo tuh ya, 7 mili. Terus apalagi yang ketiga, spring hammer. Nah, biasanya unit-unit yang didapatkan dalam paket yang sudah di-upgrade ataupun yang sudah di-tune up bakal dapat spring yang seperti ini. Oke, see ya. Nah, spring ini asal dipotong kemudian tidak dirapikan kembali ya, bisa dilihat kayak gini. Ini bisa fatal bro, bisa berakibat
trigger stuck dan menembak kapan saja, dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan diri kamu maupun orang lain. Jadi spring model ini juga tidak akan menghasilkan tenaga yang maksimal karena konsistensi spring itu nggak pasti. Spring juga jadi mudah oleng, pukulan hammer juga sama, kemudian ini juga nggak stabil. Nah, kalau kalian nggak pengen ribet beli spring yang baru, silakan untuk ujung spring yang di sini dirapikan dengan cara dibakar, lalu ditekan, kemudian digerinda agar rapih. Terus spring apa sih yang bagus? Yang baik yang kayak gimana sih, gitu kan? Nah, spring yang bagus adalah spring yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, dan mempunyai konsistensi yang baik. Kalau kalian pengen dapetin spring upgrade yang nggak keras di trigger tapi dapat di power, kalian bisa kepoin spring ini. Untuk link ada di deskripsi ya. Kayak gini springnya, ini dari SS304. Terus ini hasil risetku selama beberapa tahun terakhir. Ini cocok banget untuk Glock 19, untuk M84 maupun 321. Kalau untuk M84 dan 321 nanti bisa dilakukan fitting ya, pengepasan. Oke, mungkin cukup segini aja. Kita lanjut pembahasan yang lain di video selanjutnya. Kita akan bahas pemasangan part untuk upgrade, terus hal-hal apa aja yang nggak usah dilakuin dan hal-hal apa aja yang perlu dilakuin. Nanti aku akan ajarin cara fittingnya, aku akan ajarin cara prosesnya dan lain-lain. Tinggal nanti kalian tunggu aja video selanjutnya dari saya. Pelan-pelan kalian pasti bisa, kita pasti bisa untuk maintenance unit kita sendiri, dari mulai perawatan maupun customize dan upgrade begitu. Terima kasih.